Halo sahabat tani, ketemu lagi di channel kami, di channel Taniku Indonesia. Tadi di komentar ada yang bertanya, apakah boleh pupuk MKP dicampur dengan pupuk kalsium atau pupuk MKP dicampur dengan pupuk Ultradap. Nah, sebelum kami bahas, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar selalu bisa mengikuti video-video terupdate dari kami ya. Perlu diketahui, semua ulasan pada channel Taniku Indonesia ini adalah sebuah fakta yang sudah saya terapkan di lapangan. Jadi yang positif saya upload ke channel Taniku Indonesia agar petani-petani yang lain bisa mengetahui pupuk yang tepat pada masa vegetatif sampai masa generatif ya. Dan sebagai petani kita harus tahu unsur hara pada masing-masing kandungan pupuk ya, agar kita sebagai petani tidak sembarangan menggunakan pupuk pada tanaman tersebut. Apabila kita menggunakan sembarangan pada tanaman tersebut, maka bisa mengakibatkan fatal pada tanaman tersebut, karena unsur hara yang dibutuhkan pada tanaman itu jadi tidak sesuai. Nah, kali ini kami akan membahas apakah boleh pupuk MKP itu dicampur dengan pupuk kalsium atau dicampur dengan pupuk Ultradap. Nah, sebelum mengetahuinya apakah boleh atau tidak boleh, maka kita harus mengetahui unsur hara yang dimiliki pada masing pupuk tersebut ya. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah tentang pupuk MKP ini ya. Nah, pupuk MKP ini mempunyai dua unsur hara saja ya. Jadi unsur hara yang dimiliki pupuk MKP ini monokalium dan fosfat, jadi dinamakan pupuk MKP. Nah, kita bisa lihat di belakang kemasan. Nah, unsur hara yang dimiliki pupuk MKP yang pertama adalah fosfat sebanyak 52%. Nah, fosfatnya ini sudah tinggi pada kandungan pupuk MKP. Dan yang kedua adalah kalium sebanyak 34%. Nah, kita harus tahu apa fungsi dari fosfat dan fungsi dari kalium. Jadi fungsi dari fosfat intinya adalah untuk merangsang pembungaan pada tanaman tersebut. Nah, jadi fosfat tinggi pada pupuk MKP ini hanya bisa digunakan pada masa generatif ya, bukan masa vegetatif. Maka apabila digunakan di masa vegetatif maka itu tidak cocok ya. Nah, yang kedua adalah fungsi kalium pada pupuk MKP ya, sebanyak 34%. Nah, fungsi kalium ini adalah mencegah tanaman dari rontoknya bunga dan buah. Contohnya seperti tanaman cabai dan tanaman tomat. Nah, biasanya pada tanaman cabai itu apabila kekurangan unsur kalium maka bisa menyebabkan tanaman itu mudah rontok, buahnya mudah rontok, bunganya pun juga mudah rontok. Nah, sekarang berpindah kepada unsur kalsium ya. Nah, ini adalah kalsium super cap elang ya. Ini harganya murah. Jadi fungsi dari kalsium tersebut ini hampir sama dengan fungsi dengan kalium. Ini hampir sama dengan fungsi kalium. Pada pupuk kalsium super caplang ini sudah dijelaskan di sini. Jadi kalian tinggal membacanya apa fungsi dari pupuk kalsium tersebut ya. Nah, yang pertama adalah manfaatnya adalah mencegah rontok dan layu pada daun, bunga, dan buah pada tanaman. Jadi fungsinya itu hampir sama dengan pupuk MKP kandung unsur haranya yang kalium. Meskipun hampir sama fungsi dari unsur hara kalium dan fungsi dari unsur hara kalsium pada tanaman, akan tetapi unsur hara kalium dan kalsium ini sangat dibutuhkan oleh tanaman tersebut ya. Apabila salah satu unsur hara
atau kekurangan salah satu unsur hara. Contohnya apabila kekurangan unsur hara kalium atau kekurangan unsur hara kalsium pada tanaman, maka mengakibatkan tanaman tersebut bunga mudah rontok dan buah juga mudah rontok ya. Nah, kedua, unsur hara tersebut harus berimbang ya. Jadi apabila kelebihan unsur hara kalium pada tanaman, maka penyerapan unsur hara kalsium itu tidak optimal pada tanaman, maka harus berimbang, yang artinya tidak overdosis menggunakan pupuk kalium dan menggunakan pupuk kalsium. Apabila menggunakan pupuk berimbang pada tanaman tersebut, insya Allah tanaman akan tumbuh secara normal dan tidak mudah rontok pada bunga dan buah pada tanaman tersebut. Jadi kalau menurut saya pribadi, karena saya sudah pernah menerapkan, mencampur antara pupuk MKP ini dan pupuk kalsium pada tanaman dengan cara disemprotkan pada tanaman tersebut ya. Interval bisa 10 hari atau 15 hari ya. Biasanya kalau menurut di label itu dari 7 hari sampai 15 hari. Untuk dosisnya, kita bisa menggunakan dosis rendah terlebih dahulu. Kalau pupuk NKP ini bisa menggunakan dosis 3 sendok per tangki 16 liter. Kalau pupuk kalsiumnya ini bisa menggunakan 7 sendok per tangki 16 liter. Nah, setelah itu kita pantau pada tanaman tersebut setelah 1 minggu ya, apakah ada hasilnya atau tidak. Nah, itu adalah cara yang efektif apakah kedua pupuk ini bekerja secara baik atau tidak. Nah, kita bisa mengetahui pada tanaman yang sudah disemprot pupuk MKP dan pupuk kalsium yang sudah dicampur. Nah, yang kedua, apakah boleh kita mencampurnya antara pupuk MKP dan pupuk Ultradap. Nah, fungsi dan kandungan unsur hara pupuk MKP ini sudah saya jelaskan, jadi saya langsung jelaskan tentang pupuk Ultradap ini ya. Jadi unsur hara yang dimiliki pupuk Ultradap ini ya, yang pertama adalah unsur hara N, nitrogen sebanyak 12%, dan yang kedua adalah unsur hara fosfat sebanyak 60% ya, bisa dilihat. Nah, jadi harus diingat ya unsur hara ini. Nah, apabila kita mencampurnya kedua pupuk ini antara pupuk MKP dan pupuk Ultradap, apakah boleh atau tidak? Nah, kita harus membandingkan kedua unsur hara yang dimilikinya ya. Nah, yang pertama unsur hara yang dimiliki pupuk MKP dan unsur hara yang dimiliki pupuk Ultradap. Nah, untuk pupuk MKP ini tidak mempunyai unsur N ya, tidak mempunyai unsur N sama sekali. Kalau pupuk Ultradap ini mempunyai unsur N sebanyak 12%. Nah, untuk pupuk MKP ini mempunyai unsur hara fosfat sebanyak 52%. Nah, untuk pupuk Ultradap ini juga mempunyai unsur hara fosfat sebanyak 60%. Nah, apabila kita mencampurnya kedua pupuk ini antara pupuk MKP dan pupuk Ultradap, maka kita harus menjumlah terlebih dahulu kandungan fosfat, karena pada pupuk MKP dan pupuk Ultradap ini sama-sama mempunyai kandungan unsur hara fosfat. Nah, apabila kita jumlah 52 ditambah dengan 60, jadi sebanyak 112% kandungan fosfat. Jadi apabila kita mencampur keduanya, maka kandungan fosfat tersebut itu sudah overdosis ya. Kalau apabila overdosis fosfat pada tanaman, maka bisa mengakibatkan fatal ya. Nah, ciri-ciri kelebihan unsur fosfat pada tanaman itu biasanya tanaman itu akan keras pada tangkai dan bakal tanaman itu akan mengeras ya, dan daun itu menjadi kaku, maka efek pertumbuhan pada tanaman itu akan berhenti apabila kelebihan unsur fosfat pada tanaman tersebut. Karena unsur fosfat ini apabila sudah overdosis bisa mengganggu atau tidak bisa
tanaman tersebut itu tidak bisa menyerap unsur N lagi secara maksimal, karena fosfat dan unsur N ini sangatlah bertentangan menurut ilmiah, tapi kenyataannya benar juga. Saya sudah mempraktekkan pada tanaman saya, tapi hanya 1-2 saja yang saya terapkan menggunakan overdosis fosfat ya. Jadi tanaman itu menjadi kaku dan tidak cepat perkembangannya ya, karena fosfat ini fungsinya adalah untuk perangsang bunga dan akar ya. Jadi batang itu akan menjadi keras, kadar air pada tanaman tersebut lambat laun akan berkurang ya. Jadi kesuburan tanaman itu akan terhambat apabila kelebihan unsur fosfat. Nah, jadi intinya kalau unsur kalium ini tidak dimiliki oleh pupuk ultradap ya. Jadi yang bertentangan adalah pupuk fosfat. Apabila kita mencampur kedua pupuk MKP dan pupuk ultradap, maka saran saya antara pupuk MKP dan pupuk ultradap ini jangan dicampur ya, agar tidak overdosis ya. Jadi pupuk ultradap ini fosfatnya juga tinggi, dan pupuk MKP juga fosfatnya, kandungan unsur haranya juga tinggi. Jadi saya tidak menyarankan mencampur kedua pupuk tersebut. Nah, semoga ulasan ini bermanfaat bagi para petani. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.